Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Oke, nah balik ke perkuliahan kita. Di minggu lalu kita sudah bisa menginputkan data, ya kan? Menginputkan data dari form yang bakal kita isi seperti ini ya. Isi seperti ini, kita simpan. Maka dia akan menyimpan di database ya. Ini yang semalam, nah ini hari ini kita coba lagi, kita tes, kita refresh. Nah, ini sudah masuk datanya ke dalam database ya. Berarti untuk create data, ya kan, itu sudah bisa kita buat ya. Nah, kalau yang umumnya itu kan create, baru read, baru update dan delete ya. Kalau create udah, untuk membuat data, nah sekarang kita mau read nih. Read itu maksudnya adalah untuk membaca isi dari database dan akan kita tampilkan di halaman ininya, di browsernya. Kita akan menampilkan data yang ada di sini, akan kita tampilkan di halaman webnya. Seperti itu. Nah, apa yang kita butuhkan, ya kan? Yang kita butuhkan adalah satu halaman baru. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita lihat. Nah, kita sudah punya halaman, sebelumnya ini kita halaman registrasi ya. Coba kita lihat VS Code-nya. Oke, indeks ya. Kita sudah punya halaman indeks. Index.php untuk menampilkan form ya. Ini isi biodata. Nah, kemudian indeks PHP ini akan diproses dengan file registrasi kan. Registrasi .php. Inilah prosesnya. Ya kan? Nah, ini kan hanya untuk mengisi biodata di sini, ya kan? Nah, untuk menampilkannya kita butuh satu file, ya kan? Untuk menampilkan isinya. Anggaplah kita buat filenya itu tulisan nama filenya itu adalah read.php. Ya. Jadi ketika kita input di sini datanya dari indeks PHP, nah kita bisa akan menuju ke halaman read.php ini. Jadi kan tadi awalnya ketika kita isi biodata, ya kan, sudah berhasil tersimpan, dia akan balik lagi ke halaman ini kan. Nah, kita akan mau ngebuat satu halaman baru, ya kan, halaman baru, di mana di sini akan menampilkan isi database-nya.
Seperti itu. Oke, balik lagi. Jadi kita buat file baru ya. Ini bisa kalian gabung di sini juga, cuman ini karena indeks harus ganti nama ya. Saya mau buat folder baru aja. Week ke-13.php. Di mana di week 13 ini ada file baru, ya kan? Bernama read.php. Nanti isinya adalah tabel yang berisikan database. Kita jadi memanggil data yang berada di dalam database ini. Jadi akan kita panggil nih semuanya. Yang akan disimpan dalam bentuk tabel, seperti ini juga. Nah, kalau mau kita tampilkan seperti ini, berarti kita harus membuat tabel, ya kan? Nah, saya mau ngambil tampilannya sama aja, seperti yang kemarin. Nah, saya mau buat tabel. Ya, ini mau saya ubah ke HTML dulu biar gampang ininya. Oke, seperti ini, jadi otomatis. Baru dari saya mau ngebuat di sini ada TH ya. TH kan kalian udah belajar di semester lalu buat tabel bagaimana. Nah, saya mau buat di sini ada nama. Kemudian, nah ini kita sesuaikan ya tabelnya dengan si ininya tadi. Strukturnya. Ya, nama, jenis kelamin. Mau saya copy aja biar cepat. Nama, jenis kelamin. Lalu tempat lahir. Tanggal lahir. Agama. Anak ke. Baru saudara. Alamat. Nomor HP, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, dan pekerjaan ibu. Satu lagi, moto. Save dulu ya. Oke, table bordernya belum ada. Oke. Buat di sini H2. Daftar nama mahasiswa ya. Oke. Saya mau buat di tengah.
Ini kalau dikecilkan nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, ini kelebihan. Oke, nah ini kalau kita perbesar nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, anaknya, saudara. Ini sesuai dengan yang struktur di sini ya. Jadi kita tinggal memanggil isinya dari sini ya kan, kita panggil, akan kita panggil di dalam tadi ya, oke. Akan kita panggil di sini di bawahnya. Berarti otomatis kita akan membutuhkan bawahnya. Ya kan, pakai TR lagi. Tapi bukan TH lagi, TH. Kalau TH itu kan judul dari sebuah tabelnya ya, per field-nya, kolomnya. Berarti kalau TR, kalau yang umumnya biasa pakai TD, ya kan? Ini kita kosongin dulu ya untuk satu per satu. Oke, ini kurang satu. Satu per satu dulu. Oke, ini udah. Ini radiusnya kebesaran. Oke, atau 3 aja. Oke, udah. Nah, ini kalau kita isi di bawahnya ini kan misalnya ini 1. Nah, ini nanti yang ini tadi, yang di sini akan kita panggil dari data yang di sini. Ya, kita panggil dari sini. Nih, dari database-nya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Ya, oke. Untuk sebelum kita langsung masuk ke sini, abaikan dulu yang kosong, ya. Jadi kita fokus dulu ke sini, di bawah sini. Kita mau buat perulangan seperti yang udah kita bahas di beberapa minggu yang lalu ya tentang perulangan, di mana untuk memanggil data pada database kita memerlukan script PHP ya. Jadi kita masukkan di sini script PHP-nya. Di mana isian script PHP-nya itu kita pastinya kan kita mau ngambil ke database ya kan. Nah, database itu balik lagi yang di awal-awal pas saat kita belajar koneksi database itu kan saya bilang, nah kalau kita mau manggil database di setiap halaman yang mau memanggil data dari database berarti kita panggillah koneksinya ya. Kita buat input. Oh, sebelumnya ini saya rubah dulu di HTML jadi PHP. Oke. Nah, include kita panggil si file koneksinya, koneksi.php ya. Karena file koneksi PHP-nya belum ada, berarti kita butuhkan file koneksi ya. Kita ambil aja dari halaman minggu lalu. Karena kan masih kita masih menggunakan file mahasiswa. Kalau kalian mau gabung di sini juga bisa, tapi tinggal di link aja ya. Ini ganti nama indeksnya. Oke, dulu ya, kayaknya kekecilan. Oke. Oke, ini file koneksi udah ada ya kan, untuk memanggil data dari database. Kemudian di script PHP-nya, setelah kita inputkan si file koneksi, nah kita manggil seperti biasa.
Manggil keseluruhan data dari tabel yang ada. Bagaimana? Biasanya kita buat aja variabel baru ya, terserah mau apa, misalnya data seperti ini. Nah, bagaimana kalau mau mengambil data? Jangan lupa kalau yang berhubungan dengan database kita menggunakan query, ya kan? Jadi mysql underscore query seperti ini. Baru dalam kurung. Nah, kita memanggil si variabel yang ada di file koneksi ini ya, variabel untuk memanggil database-nya. Jadi variabelnya ini di sini ya, con di sini. Oke, jadi kita ini panggil variabel con tadi ya, con, kemudian koma. Nah, query-nya apa? Query-nya adalah kita manggil seluruh data kan, select, ya kan? Biasanya apa ininya query-nya? Select bintang from apa tabelnya, ya kan? Bukan database-nya, karena database memang sudah ada, kita buat pemanggilan di koneksi.php. Berarti kita panggil tabelnya ya. Tabelnya tergantung dari nama tabel yang sudah kalian buat. Jadi di sini tabel biodata, jadi select bintang from biodata. Artinya adalah untuk memanggil keseluruhan data pada tabel biodata. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita panggil, ya kan? Nah, kita mau manggil karena di sini ini masih 2 datanya ya, bisa aja ada 5, ada 10, bahkan lebih. Nah, berarti kita harus melakukan perulangan. Nah, kita di sini menggunakan perulangan while. Jadi dia akan melakukan perulangan data di setiap ininya, barnya ya. Jadi kita membuat di sini while. Nah, kita buat variabel baru, kita buat misalnya A saja sama dengan, nah di sini ada namanya mysql fetch array. MySQL fetch array ini untuk memanggil data yang ada dari database. Sebenarnya nggak hanya fetch array ya, masih banyak lagi. Cuman yang saya gunakan di sini adalah fetch array di sini untuk memanggil data yang akan disimpan pada array. Baru kita panggil si variabel yang ini tadi. Nah, baru kita buatlah perulangannya, ya kan? Kita tampilkan echo, misalnya $A, kita panggil di sini kan, untuk memanggil datanya kita panggil ini, pengambilan data dari database, echo $A, baru kita buat ininya, nama field-nya, nama field yang ada pada sini ya, sesuai dengan ini ya, nama, jenis kelamin, tempat lahir. Nama. Oke, nah kita save dulu ya. Kita buka dulu di sini. Oke, nah ini ya. Jadi udah ada nih namanya Katika Balkis dan Khairi Akbar, nah, tapi masih digabung ya. Nah, kita panggillah satu persatu ya, sesuai dengan ininya, nama field-nya. Mana dia? Struktur. Oke ya, nama, jenis kelamin. Oke. Jadi ini harus sesuai dengan field-nya yang di database ya, yang di sini ya. Jadi kalau ada huruf besarlah dia. Tempat lahir, kemudian tanggal lahir, agama,
Cara alamat nomor HP Oke, kita save, baru kita buka lagi, kita refresh. Nah ini kita abaikan dulu ya, yang di sini ya, yang di tabel ya. Saya cuma mau coba dulu ininya, apakah berjalan, kita panggil datanya ya. Nah, untuk memanggilnya ke dalam tabel nanti satu persatu dulu. Jadi kita fokus dulu ke pemanggilan data di database-nya. Jadi kita melakukan perulangan di sini untuk memanggil data dari database. Dengan apa? Dengan sintaks MySQL fetch array di sini ya. Nah, berarti kan ini sudah muncul ya, Kartika Balkis, oke, sampai habis semua datanya, baru Khairi Akbar laki-laki, oke. Ini karena kenapa dia masih menyatu? Karena di sini memang langsung aja eko ya kan. Ini saya kita mau mencoba dulu apakah memang sudah terpanggil. Nah, kalau sudah terpanggil di sini, bagaimana caranya untuk kita masukkan ke dalam TD di sini per kolomnya? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah memasukkan script PHP ini di sini. Ya kan, ini kan script PHP nih. Selebihnya kan HTML di sini nih. Nah, inilah kita akan inputkan ke dalam masing-masing script HTML-nya ya. Jadi kita masukkan file PHP di dalam HTML. Nah, jadi dimulai dari sini ke sini, kita pindahkan ke sini. Di tabel boleh, di body boleh, terserah ya. Di bawah tabel juga boleh seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kita mau menginputkan atau menyisip file PHP, jangan lupa kita buat buka dan tutupnya. Jadi kita ambil sedikit dari yang tadi, yaitu hanya untuk melakukan pengambilan data dan perulangan, ya kan, sampai di sini. Nah, yang di sini tadi akan kita pindahkan ke masing-masing di sini. Bagaimana cara memindahkannya? Nah, ini kan dia masih ini ya, file PHP. Berarti kita harus membuat lagi buka PHP-nya dan tutup PHP-nya. Ya. Baru kita pastekan ke sini, kita pastekan ya. Kalau kayak gini aja kalian copy, itu dia tidak akan terbaca karena dia HTML dan PHP itu memang harus dibuat pembedanya, mana script PHP, mana script HTML ya. Jadi memang harus dibuat penutup dan pembukanya. Kita buat aja gini. PHP seperti ini. Di masing-masing kolomnya ini. Nah, seperti itu. Kan karena satu persatu kan kita mau masukin kan. Oke, baru kita pindahkanlah ini tadi ke masing-masing kolomnya, masing-masing tempatnya gitu ya. Nah, kenapa saya belum kasih modulnya ya? Karena biar kalian memahami dulu dan melihat dari membuat skripnya. Kalau kalian lihat langsung dari modulnya, nulis tanpa lihat ininya,
alurnya, nah sama aja, jadi kalian masih bingung nantinya. Jadi makanya saya tampilin dulu kayak gini ya, dipisah. Baru bagaimana menginputkannya ke dalam HTML, kita sisip. Jadi kalian sudah paham bagaimana menyisipnya, menyisip script PHP ke dalam HTML ya, script HTML. Tunggu, nama ayah 3 kali, salah nih. Nama ayah, nama ibu. Janaya. Moto satu lagi. Oke, berarti ini otomatis kita hapus ya. Nah, jangan lupa di sini ada nih tanda tutup kurung kurawal ya, yang dari sini tadi. Ya. Kita tutup lagi, berarti kita membutuhkan pembuka dan ininya PHP-nya. Seperti ini. Kita save. Nah, apakah bisa di sini kita refresh? Oke. Oh, nomor handphonenya 2 kali di sini. Oke, berarti kita salah nomor HP 2 kali. Oke, ini kita hapus. Kita save. Kita refresh. Nah, ini kenapa masih ada nama, jenis kelamin, tempat lahir. Seperti ini, kita cek di sini. Oke. Nah, ini Ctrl X dalam tabel ya, harusnya. Karena kita mau melakukan TR-nya itu di tabel. Oke. Jadi untuk melakukan perulangannya kita kita tambahin scriptnya itu di sini ya, di TR-nya yang kedua, di mana yang mau kita lakukan perulangan. Ya, jadi ini tetap kita buat di sini. Nah, untuk script PHP-nya tadi kita inputkan, kita sisip di sini ya, di TR yang kedua di bawah sini, karena dia akan melakukan perulangan. Dia akan melakukan perulangan seperti ini sesuai dengan data yang ada. Oke, di sini ya. Jadi di sini namanya ada 2, misalnya Kartika Balkis dan Hayri Akbar. Maka di sini akan kita tampilkan nama Kartika Balkis dan Hayri Akbar. Oke, datanya sama ya di sini ya. Kerjaan ayah, kerjaan ibu, moto. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini kita buat dulu. Kalian tadi di awal, kalian buat dulu tabelnya ya. Dengan kolom yang di bawah kosong, baru kita buatlah perulangannya. Nah, script PHP-nya itu kita masukin di TR yang kedua, karena kita mau melakukan perulangan setelah masing-masing judul yang ada. Ya, kalau kita tadi pindahkan di sini, di bawah pada TR yang kedua, kita save. Dia malah akan melakukan perulangan lagi si ininya, nama, jenis kelamin, tempat lahir dan lain-lain 2 kali berulang seperti ini. Ya kan? Karena kita melakukan perulangan terhadap si baris yang pertama ya. Yang TH juga. Berarti ini kita lakukan perulangannya di bawah sini.
Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian masih ada satu yang kurang di sini, yaitu gambar ya. Saya mau coba masukin gambar di sini di biodata diri. Jadi nanti di sini di bawah moto hidup mau pilih gambar. Jadi ini kan hanya kata-kata ya yang di sini ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menyimpan gambar di database? Penyimpanan gambar di database itu hanya memang berupa tetap tulisan yang disimpan, tapi gambarnya harus kita simpan juga di dalam satu folder yang sama. Seperti mirip juga kalau kita belajar HTML kan, kita harus menyimpan biar dia simple, biar gampang dipanggil, kita harus menyimpan pada folder yang sama. Tapi kalau untuk menyimpan ke database-nya, dia yang tersimpan adalah ininya, tetap judul dari gambarnya. Oke, nanti ini kita contohkan ya. Nah, sebelumnya saya mau buat dulu di sini. Di sini saya mau nambahin dulu, nambah foto ya. Itu kita balik lagi ke week ke-12 kemarin ya. Ini saya mau nambahin gambar di bawah moto, berarti saya mau nambahin satu TR lagi ya, yang berisikan foto. Foto, bukan teks area dia. Salah, dia harusnya seperti ini. Oke, tapi name-nya kita ganti jadi foto. Kemudian input type-nya di sini adalah file ya, input type-nya file. Upload file. Oke ya, input type-nya file. Jadi ini kita tambahin di week ke-12 ya, di indeksnya. Saya nambahin satu TR lagi, input type-nya file, di mana name-nya foto. Ini size-nya nggak penting sih. Ya, ini kalian tambahin satu TR lagi, di mana untuk mengambil gambar ya. Jadi filenya foto, jadi bisa choose file, terserah gambarnya yang mana. Nah, kemudian untuk memprosesnya, jangan lupa kita untuk memprosesnya itu, ini balik masih di week 12, untuk memprosesnya, di registrasi itu kita harus nambahin satu lagi. Variabel baru berarti foto, ya kan? Dimana name-nya di sini, name indeksnya adalah foto, kita buat sama aja ya, foto di sini. Foto baru, nah di sini di database-nya berarti kita harus nambahin satu field lagi, foto ya. Foto, oke, save. Kita harus nambahin foto lagi. Foto. Kita save. Nah, ada yang belum di database-nya. Database-nya saya mau nambahin foto satu field lagi. Nambahinnya gimana? Kita balik ke struktur, baru kita tambah di sini satu kolom. At the end of the table ya. Jadi di akhir, oke, baru saya mau buat di sini foto. Foto, varchar aja karena dia ada .jpeg-nya. Lengthnya saya buat 30 aja. Oke, save. Baru kita balik ke struktur. Udah ada foto di sini ya. Udah ada foto. Kemudian kita browse. Nah, ini udah ada foto di ujung, tapi belum ada isian ya. Nah, coba kita mau
nginput foto. Ya. Nah, sebelumnya saya mengambil foto dulu. Apa ya, foto apa ya yang dicoba? Setelah gambar format aja kali ya. Nah, format ini mau saya pindahin dulu ke foldernya, folder htdocs pemrograman web di week ke-13. Kok week ke-13 PHP namanya ya. Di sini saya membuat folder nih baru namanya gambar. Jadi kita mau nanti biar gampang kita buat folder. Nah, kita pastekan di sini. Namanya format.png ya. Oke. Kita ganti namanya kok 13 PHP. Ya, saya tutup dulu. Oke, kita buka lagi. Oke, udah. Salah ya. Harusnya gambarnya itu kita buat di week ke-12 di sini. Karena kita mau memproses di week 12 ya. Oke, nah jadi balik lagi ya di week 12 itu kita pertama buat ini di index kita buat tr yang berisikan foto untuk ngupload foto ya kan dengan input type-nya file. Baru koneksinya nggak ada perubahan. Nah, di registrasinya kita tambahin nih ya, setiap masing-masing penyimpanan datanya, penyimpanan sementara. Kita buat variabel baru, foto, baru jangan lupa. Di sini juga query-nya ada foto, value-nya ada foto ya, jadi sesuai semuanya. Kita save. Nah, kita balik nih ke sini, kita refresh. Nah, baru saya mau masukin nih, misalnya nih. Siapa ya namanya ya? Moli lah ya. Misalnya laki-laki. Kita ini ngasal aja ya. Nah, ini kita choose file. Nah, kita choose file, saya mau ngambil dari gambar yang sudah kita simpan di sini. Oke ya. Nah, jadi ini format.png ya, tipe filenya. Ekstensinya PNG, itu terserah kalian mau ekstensinya apa. Nah, baru kita simpan. Nah, kalau kita simpan, apakah dia sudah tersave di sini? Oke, Polymoli udah masuk. Nah, ini dia. Format.png sudah muncul.
Nah, kemudian kita balik ke sini, ke halaman ini, kita refresh. Ya, kita balik ke read.php. Oh iya, ini foldernya bukan .php ya, week 13. Oke, baru read.php. Nah, ini ya, kenapa fotonya belum muncul? Karena kita belum membuat satu kolom lagi. Jadi kita harus membuat satu kolom lagi. Balik lagi ke foldernya, di read di sini. Kita buat, taruh lagi satu kolom baru yang berisikan foto. Save, ya kan? Nah, kemudian di sini select bintang from biodata. Oke, nah di sini di bawahnya kita buat satu TD lagi. Ya, untuk memanggil si foto tadi. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya hampir sama juga daripada sebelum-sebelumnya, ya. Tapi karena kita memanggil, kita mau kita harus menyocokkan nih tulisan ini, ya, fotonya ini, isi dari fotonya ini, kita akan memanggil yang sesuai dengan namanya berdasarkan dari folder yang ada. Penulisannya seperti ini ya, coba diperhatikan. Jadi kita buat ini script PHP ya, tetap sama. PHP, echo, seperti yang di atas. Nah, kita mau manggil ini, manggil gambar. Jadi kita buat image search ya kan, kalau di HTML, kalau kalian belajar, image search. Nah, kalau kita manggil apa, gambar di dalam suatu folder, ya kan, kita panggil foldernya. Folder apa tadi namanya? Gambar. Gambar, baru slash seperti ini. Baru kita panggil titik, baru balik seperti yang di sini. Kita panggil variabelnya. Variabel A, seperti ini. Yang tulisannya itu sama dengan yang di database. Jadi, kita panggil variabel kita panggil folder di mana isi ininya, isi fotonya itu tadi, gambarnya tadi, image search itu namanya itu sesuai dengan yang ada di database, ya. Jadi ini kan dia seperti ini, ya kan? Tinggal kita panggil juga seperti ini, tapi di dalam foldernya seperti itu. Jadi kita panggil nama yang seperti yang sama dari yang di sini, ya. Foto, dia field foto seperti ini. Kemudian titik, oke, seperti ini baru tuh. Oke, baru tutup seperti ini ya. Baru tutup PHP lagi. Seperti ini. Oke, kita save. Save. Coba kita refresh. Mana tampilannya? Kalau salah ada error bentar. Di 512 di sini bentar. Ini tutup, ini ke benar. Oh, saya lupa di sini.
Nah, ini kalian juga tes-tes ya, pasti ada apa namanya? Kalau belajar itu pasti ada error-errornya. Jadi harus kalian cek lagi, harus sesuai dengan salah-salah kutip juga berpengaruh ya. Tunggu dulu. Oh, ini. Bentar ya. Satu image. Oh. Oh, ini dia sudah muncul harusnya, tapi kenapa tidak muncul? Berarti variabel A, foto, oh iya. Karena ini tidak ada file gambarnya di sini. Jadi kita buat 13 ini buat aja foldernya juga. Karena beda ini ya, beda folder. Kalau kalian gabungin ya satu folder aja ya. Ini saya mau buat foldernya 2 aja. Oke, udah baru kita refresh, baru muncul. Ya, tapi ini karena kebesaran saya mau kecilin aja biar gampang. Jadi di sini saya mau buat kecil. Style ya. Itu 100 pixel aja. Sama ini itu 100% juga aja. 100 pixel. Kecil juga bisa. 50-50. Nah, ini kenapa? Karena nggak ada gambarnya, karena memang belum ada kita simpan gambarnya di database. Ya. Jadi yang hanya tersimpan adalah si polymoly ini. Nah, ini coba kalian buat dulu bukti praktiknya ya. Dari yang awal kita mau read ini menampilkan dan kita tambahkan field baru foto. Oke. Nah, kalau ada yang belum paham, masih belum ngerti, coba ditanyakan ya. Oke, hari ini sampai di situ dulu. Jangan lupa buat bukti praktiknya ya. Untuk read database. Jadi kita sudah bisa memanggil isi dari database dan kita tampilkan di sininya. Nah, untuk lebih gampang ya, kalian buat
satu folder aja lah ya. Sini saya bingung juga. Beda-beda week 12, week 13 dengan di masing-masingnya ada gambar seperti ini. Kalian buat satu folder aja, tapi si indeksnya ini kalian ganti nama aja. Dan bisa juga kalau misalnya satu folder itu, ini coba saya ganti satu folder ya semuanya. Masukin aja di 12 sini, tapi ini ganti namanya di registrasi ya kan. Nah, di registrasi di sini nanti kita akan memanggil kalau datanya berhasil disimpan di read.php. Kita save. Ya. Jadi kita kalau misalnya mau balik ke week 12 seperti ini. Kalau udah kita simpan misalnya langsung aja ya. Just filenya gambar aja juga lah. Oke, nah kalau udah tersimpan kita balik ke halaman ini tadi, read tadi. Oke, ini kalian coba, tapi kalian tambahin di fotonya, foto kalian ataupun foto daftar nama-nama teman kalian. Jadi ada beberapa fotonya juga, ya. Baru kirimkan bukti praktiknya ke saya.